Hai semuanya, Mas Bunggo Rizwan Zone. Di video ini mari kita bahas iPhone. Kita tahu ya, di tahun 2021 iPhone yang booming itu, yang banyak dicari orang itu iPhone XR. Kemudian di tahun 2022 yang lagi digoreng-goreng itu ya, yang banyak banget yang laris itu iPhone 11. Nah, di tahun 2023 ini menurut gua iPhone yang layak kalian beli, nih udah gua beli. Ini adalah iPhone 12 series. Lebih tepatnya sih kalau gue ini belinya iPhone 12 Pro Max. Nah, di video ini gue bakalan share ke kalian gue belinya di mana. Ini iPhone bekas ya. Gue belinya di mana, terus alasannya tuh apa nih kenapa gue beli iPhone 12 Pro Max ini. Semoga itu juga bisa menjadi bahan pertimbangan ketika kalian mau beli iPhone bekas, karena ketika iPhone baru muncul gitu kan ya, iPhone 14 kan udah muncul tuh, udah rilis. Nah, biasanya iPhone generasi sebelumnya tuh biasanya turun harga. Nah, menurut gue di tahun 2023 ini iPhone 12 tuh sangat layak banget kalian beli. Apa alasannya? Nah, langsung aja mari kita bahas di video ini. Mari kita bumper simple dulu. Let's go! Oke, sebenarnya nih kalau misalnya kalian beli iPhone 12 mini, iPhone 12 itu tuh udah sangat worth it banget kalian beli daripada kalian beli iPhone 11 di tahun 2023. Cuman ya karena gua ada rezekinya ya udah deh gue sekalian aja gitu, langsung aja ke iPhone 12 Pro Max. Ini yang storage-nya tuh 128 GB. Ini tuh gue belinya tuh di Teman Ponsel. Nah, sebelum gue unboxing, gue juga mau cerita sedikit ya. Jadi, gue tuh belum pernah beli di Teman Ponsel. Cuman karena ada temen gue nih, namanya Faisal, dia udah beli di Teman Ponsel. Waktu itu dia beli Galaxy Note berapa gitu, gue lupa ya. Dan pas nyampe barangnya, kemudian ternyata layarnya tuh ada yang error. Dan yang gue suka nih, ketika dia katanya nih, ini si Faisalnya ya, si Faisalnya tuh langsung kontak ke CS-nya, langsung diganti unit baru. Ini gue sampai keringetan nih. Itu kan bikin gue juga tertarik ya, berarti kan dia ngasih servisnya tuh, layanannya tuh yang sangat bagus. Jadi selama rusaknya tuh bukan karena pengguna gitu ya, bukan kesalahan kita, nanti bakalan dia langsung ganti unit baru. Jadi ada garansi 7 hari lah. Ya buat kita aman gitu kan, karena kan kekhawatiran kita ketika kita membeli device ataupun handphone second itu ya itu bener atau enggaknya gitu, jalan atau enggaknya, rusak atau enggaknya. Nah, di Teman Ponsel ini overall selama gue beli oke. Si CS-nya juga kalau gue tanya-tanya responnya cepet, terus baik hati lah gitu. Cuma sekarang gue pengen tahu nih, dari mulai packagingnya, kemudian nanti dalamnya kayak gimana, nanti kita bakalan bahas. Sekarang mari kita unboxing. Tunggu dulu sebentar ya nih, agak lupa tadi gue nih. Jadi menariknya di Teman Ponsel ini, gue bisa memilih ini ya. Jadi gue tuh bisa beli iPhone-nya tuh cuma charger dan unit only ataupun full set. Dan harganya lumayan beda jauh juga sih menurut gue ya. Jadi kalau misalnya kalian gue nggak perlu boxnya, ya udah kalian belinya aja yang unit sama chargernya aja. Kalau misalnya kalian pengen ada boxnya juga bisa, full set bisa, tapi dengan harga yang berbeda. Ini gue beli di 14.499 kalau nggak salah. Kalau misalnya yang full setnya tuh di 14 berapa ya gue tadi lupa, 14.699 gitu. Oke, langsung aja mari kita unboxing. Baik, ini adalah paket dari Teman Ponsel nih. Nih kita bisa lihat ya, ini dari Teman Ponsel, ada nomor WhatsApp-nya juga. Ini sebenarnya tote bag nih. Sekali lagi gue ingetin ya, jadi gue tuh belinya tuh unit only, unit dan chargernya aja. Jadi nggak full set ya, makanya harganya agak beda lah, agak oke lah, makanya gue beli. Nah, by the way, sekarang mari kita langsung buka aja, karena gue juga pengen tahu nih beli di toko ini tuh bagus atau enggak gitu. Tapi kalau dari packaging ini udah sangat amat rapi ya, dan setiap kita beli pokoknya nih, jadi kalau ini gue beli sih ya, tapi biasanya sih setiap kita beli ini selalu asuransi. Jadi packingnya aman, jadi mereka tuh ngejamin packingnya aman dan sudah asuransi gitu. Pokoknya setiap yang beli pokoknya gitu, pasti gitu ya. Jadi overall kalau soal packaging harusnya aman. Nah, jadi ternyata kita langsung dilapisi sama apa ini? Ini dilapisi sama bubble wrap. Gue juga baca di deskripsi ini ya, di deskripsi produknya tuh ternyata kalau misalnya kan 7 hari itu ada garansi tokonya ya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa nanti bisa diganti langsung sama unit yang baru. Tapi kalau misalnya nih udah lebih dari 7 hari juga, kalau ada kendala, kalau ada apa-apa, pokoknya feel free, kita bisa nanya-nanya ke CS-nya yang nanti bakal dijawab
Pokoknya yang bakal dibantu juga sampai semaksimal mungkin, pokoknya sampai oke lah gitu ya, sampai dibantuin nanti sama CS-nya, sampai HP kalian nanti benar-benar lancar, nggak ada masalah sama sekali. Oke banget sebenarnya untuk pelayanannya, cuman ya namanya juga pengalaman pertama, nanti kita coba aja. Oke, jadi kalau misalnya kalian mau beli atau tertarik nih, ini ada Instagramnya, TikTok, YouTube, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan apa ini, Aku Laku ya, teman ponsel. Dan jujur gue tuh suka nih yang sama kayak gini nih, langsung aja nih yang kayak gini nih, langsung nyantumin nomor WhatsApp. Karena apa? Karena langsung bisa dikontak gitu ya. Oke, jadi kita dapat tote bagnya ya, dan ini nih kita kesini dulu. Dan ini adalah iPhone 12 Pro Max-nya yang sudah di packing sangat amat rapi. Nggak apa-apa deh ya, kita ini aja apa namanya, bukanya tuh nggak usah rapi-rapi banget lah, yang penting kita tahu dia ininya udah rapi gitu. Gila, ini bubble wrapnya gokil, ini tebal banget nih. Cacat juga. Waduh, astagfirullahaladzim ya. Wah. Kena pisau dia. Ini gue bukanya gini aja ya. Ini pokoknya udah di packing dengan sangat rapih ya. Coba kita lihat. Buset, ini bubble wrapnya banyak banget ini. Buset, ini bubble wrapnya coy. Ini kayaknya mereka menjamin. Oh, ini tadi udah yang kebuka nih. Mana. Nah, ada bunyi itu. Ini asli bubble wrapnya ini tebel banget. Jadi ya ngejamin lah, cukup menjamin supaya unit yang datang ke kita tuh baik-baik saja. Nggak apa-apa kali ya. Ini gue nih bukanya agak susah juga nih, saking. Oh, ini udah ada nih. Ini kabel chargernya. Bentar ya, mana nih HP-nya nih? Oke. Set deh. Nah, di kayak gini ya. Ini lihat ini, bubble wrapnya buset, ini banyak banget. Kita turunkan dulu. Tadi gue nggak lihat ini loh. Oke, jadi yang pertama kita dapat ini adapter chargernya, kemudian ini kabel lightningnya, dan ya ini kita dapat device-nya. Kalau misalnya ngelihat dari device-nya sih oke ini ya, nggak ada cacat-cacat gitu, nggak ada kayaknya, nih standar aja nih. Pantas ini dari tulisannya juga 98% mulus katanya. Wah, ini cakep nih. Oh, di sini ada stikernya juga nih, TP teman ponsel katanya. Sekarang mari kita lihat, kita nyalain dulu ya, kita lihat maksudnya biar kita tahu nih, jadi baterai health-nya berapa gitu, kita cek dulu. Oke, baik. Jadi ini adalah iPhone 12 Pro Max-nya, dan sekarang mari kita coba untuk ngecasnya ya. Sebentar, gue ambil dulu powerbank deh. Ini masih bagus nih, chargernya nih masih dibungkus dengan sangat rapi. Udah oke nih. Sekarang mari kita lihat gimana cara bukanya. Oke, sekarang mari kita coba untuk ngecasnya dulu nih. Sip, overall oke, aman. Kemudian kita coba cek baterai health-nya ya. Nah, kita lihat mana baterainya. Nih, baterai health-nya ya oke lah untuk umur sebuah smartphone yang udah beberapa tahun yang lalu ya. Udah oke lah segini. Sebelum kita bahas pembahasan lebih detail mengenai kenapa atau alasan gue kenapa membeli HP ini, gue mau ngasih tahu dulu. Jadi dari tadi gue udah cek ya, gue cek dan overall ini aman nih, nggak ada sama sekali masalah nih sejauh ini ya, nggak ada masalah. Dan jujur gue juga suka banget sama packaging si teman ponsel ini. Jadi selain kita dapat ini nih, selain kita dapat tote bag-nya, kita juga ini dilapisi dengan bubble wrap yang sangat amat tebal ya, berlapis-lapis, banyak banget itu bubble wrap-nya biar device kita tuh aman. Karena kan yang gue beli itu kebetulan nggak ada boxnya, gue pilih yang unit only dan charger only. Maksudnya unit dan charger only. Kalau misalnya kalian tertarik nih, kalau misalnya kalian mau kepoin teman ponselnya, boleh ya. Pokoknya ada di Tokopedia, ada di Shopee, silahkan kalian kepoin aja. Jadi ada berbagai macam produk, mulai dari iPhone, kemudian ada Samsung juga, Android, Realme. Gua cek banyak sih, ada laptop juga. Siapa tahu kalian tertarik dan ya
Cocok gitu ya, cocok. Langsung aja cek linknya di kolom deskripsi. Sekarang mari kita lanjut videonya. Oke, baik. Sekarang gue mau share ke kalian alasan kenapa gue pilih HP ini, iPhone 12 Pro Max. Sekaligus ini juga bisa menjadi referensi kalian kalau misalnya kalian mau beli iPhone second di tahun 2023 ini. Mana nih yang layak? Ya sebenarnya iPhone 12 series itu udah layak banget, cuman ya kalau ini ya lebih layak lagi sebenarnya. Tapi ada beberapa alasan yang bakal gue share ke kalian kenapa gue pilih HP ini. Oke, langsung aja. Alasan yang pertama yaitu kameranya. Alasan pertama gue pilih HP ini tuh jelas karena kameranya. Kebutuhan gue selain bikin konten, skrip, bikin dokumen kayak gitu ya, bikin proposal dan lain-lain, gue juga mesti bikin konten foto ataupun video yang bagus. Dan kita udah tahu semua lah ya, kalau namanya bikin konten itu kan gue tuh selalu update-nya tuh di Instagram atau enggak TikTok. Nah, kebetulan iPhone ini tuh memang bagus banget ya kalau misalnya kita bikin konten, entah itu foto ataupun video di TikTok ataupun di Instagram. Dan menurut gue, kamera di HP ini tuh masih sangat layak untuk memenuhi kebutuhan gue. Walaupun sebenarnya ya, HP Android yang flagship gitu, sebenarnya udah bisa nyaingin kualitas fotonya iPhone, kalau menurut gue ya. Tapi, untuk urusan video, iPhone masih jauh lebih bagus. Smoothnya dapet, stabilnya dapet, nggak ada glitch-glitchnya gitu kayak Android, nggak tahu kenapa ya. Even itu Android flagship, tapi kalau menurut gue, untuk urusan video tetap masih iPhone yang paling bagus, tapi bukan iPhone yang lama-lama ya, yang baru-baru ya, oke? Nah ini makanya gue pilih ini karena kameranya. Dan untuk speknya, kamera belakangnya ini tuh 12 megapiksel ya, ini tentunya udah OIS untuk lensa wide-nya, kemudian ada juga lensa telephoto 12 megapiksel, dan ini udah OIS juga, bisa sampai 2,5 kali optical zoom, dan ada 12 megapiksel ini untuk ultra wide. Ini jujur gue suka yang ultra wide ya. Sementara untuk selfie kameranya 12 megapiksel juga sama. Dan untuk perekaman videonya ini tuh bisa mentok di 4K 60 fps baik di kamera depan ataupun kamera belakang. Hasil fotonya itu menurut gua bagus ya, tone warnanya gua suka banget, masih sangat oke untuk kebutuhan gua. Ya walaupun ada sedikit flare lah ya kalau misalnya di malam hari dan banyak-banyak lampu, tapi nggak apa-apa karena kebutuhan gua kebanyakan buat konten ya di siang hari ya, dan gua jarang banget bikin konten di kondisi cahaya yang kurang gitu atau di malam hari. Jadi overall buat gua ya ini nggak ada masalah sama sekali. Nih sementara untuk hasil videonya udah lah ya, ini masih sangat the best ya. Ini kenapa gua beli HP ini tuh ya karena alasannya tuh ya sangat simple. Ini adalah aduh enak banget ini HP. Ini adalah sebuah smartphone yang cocok banget buat content creation. Ini kayaknya dari tadi gue ngomongnya belibet ya, tapi nggak apa-apa deh ya. Oke, untuk hasilnya silahkan teman-teman nilai sendiri ya untuk hasil kameranya. Nanti gue juga bakal kasih lihat hasil perekaman video langsung dari aplikasi Instagram, oke? Ini kamera depannya asli emang bagus di Full HD 60 fps. Coba kita agak backlight. Deng deng. Ya beginilah kalau backlight ya. Cakep banget itu. Mana tadi mana sih? Tuh, wih, nih. Ya beginilah hasilnya, bagus. Kalau ini 4K di 60 frame per second untuk kamera depannya. Ini 4K 60 frame per second. Asli bagus banget ini. Udah sangat amat cukup ya untuk pembuatan konten. Sekarang kita coba kamera belakangnya di 4K. Ini adalah perekaman video menggunakan iPhone 12 Max
kualitas Full HD 60 fps dan SDR-nya, aduh ini mantap banget ini SDR-nya, mantap ya, keren. Dan ini ya kalau stabil ya udah jelas lah ya, terus stabil, kan stabil banget ya. Ini di basement ya by the way. Kamera belakangnya ini 4K, kita zoom lagi, bisa langsung pindah ke ultra wide, bisa? Ternyata tidak bisa ya. Kalau 4K nggak bisa ke ultra wide langsung ya. Ini 4K, ini 4K, ih bagus banget ya ini, ih cakep. Ini adalah perekaman video, ini langsung dari aplikasi Instagram ya. Berikutnya alasan kedua kenapa gue pilih HP ini tentu karena performanya. Jadi selain kameranya mesti bagus, performa HP ini juga harus mendukung. Karena apa? Karena ini kan gue pakai buat content creation. Jadi ya buat ngedit foto, buat ngedit video harus lancar. HP ini tuh menggunakan chipset Apple A14 Bionic ya, dengan RAM-nya ini tuh 6GB, kemudian storage-nya ini tuh 128GB, dan untuk OS-nya ini tuh udah gue update di iOS 16.2. Sekali lagi gue bilang ya, performa yang gue butuhkan di sini tuh adalah untuk content creation, dan menurut gue chipsetnya ini tuh masih sangat worth it dan memenuhi kebutuhan gue. Kalau lihat dari skor benchmarknya di tahun ini, jelas HP ini tuh masih sangat layak dan punya performa yang masih bisa bersaing. HP ini tuh udah nyaman banget ya buat dipakai multitasking, buka banyak aplikasi, dan yang paling penting lancar buat ngedit ataupun render video. Jujur, gue punya HP ini tuh gue jamin gue nggak akan main game di HP ini. Gue nggak bakalan install game ya. Jujur kan ini buat kerja gitu. Jadi ya overall performanya tuh gue pakai ya buat ngerender, buat buka CapCut, Power Director, mungkin InShot, Lightroom. Nah itu kayak gitu lah ya. Tapi nih untuk menguji performanya buat kalian sekarang, mari kita coba untuk bermain game Mobile Legends ya. Settingannya ini tuh rata kanan dan asli ini enak banget, smooth banget, gak ada kendala sama sekali. Terus gue juga coba main game PUBG, ini tuh game berjalan lancar banget ya, gak ada masalah sama sekali. Yang bikin sedikit gak nyaman itu ya nggak tahu kenapa ya, gue ngerasanya sih ya, HP ini tuh cepet kerasa anget gitu, cepet kerasa panasnya tuh cepet gitu. Even itu kalaupun misalnya gue pakai cuma buat foto-foto, nggak tahu kenapa, apalagi main game ya tau lah. Berikutnya layar yang jadi alasan kenapa HP ini layak dibeli. Kalau melihat dari workflow kerja gue, mulai dari bikin skrip, kemudian gue ngedit dokumennya, terus foto-fotonya, terus misalnya gue bikin IG Reels atau nggak TikTok ya, kemudian gue rekam videonya, terus gue ngeditnya menggunakan aplikasinya, semua proses itu harus dilakukan di layar yang luas. Kalau sempit layarnya itu nggak bakalan nyaman banget, menghambat pekerjaan. Jadi itu alasan kenapa gue pilih yang iPhone 12 Pro Max ini, karena layarnya ini cukup luas sehingga gue bisa bekerja dengan sangat nyaman. Dan selain luas, layarnya ini tuh sudah bisa menampilkan warna yang akurat, detail, dan nyaman di mata. Kualitas layarnya ini tuh bikin gua nyaman kerja lama-lama di depan HP ini ya. Untuk speknya ini tuh 6,7 inci ya, sudah menggunakan Super Retina HDR OLED, HDR10 Plus udah support juga. Kemudian ini tuh resolusinya tuh di 1284 x 2778 pixel. Kemudian ini untuk brightnessnya juga maksimal di 1200 nits, jadi enak banget ini digunakan di luar ruangan. Dan ini sudah dilapisi dengan ceramic shield glass. Kalau melihat dari speknya, jelas selain bikin kerja kita nyaman dan terbantu banget karena dengan layar yang luas, menikmati konten multimedia di HP ini beneran memanjakan mata. Nonton video YouTube yang sudah support dengan HDR bakalan ngasih experience lebih dan menampilkan gambar dengan maksimal. Overall, selama gue pakai HP ini untuk sebuah komponen ya yang selalu gue liatin, selalu ini ya, pasti selalu dilihatin pertama karena ini layar, dan yang gua sentuh-sentuh ini tuh udah punya performa yang oke, responsif banget, dan bisa menampilkan warna dengan sangat baik. Berikutnya, alasan yang menjadi pertimbangan kenapa gua memilih HP ini ataupun HP ini tuh kenapa layak dibeli, tentunya dukungan OS-nya. Kalau melihat dari siklusnya ya, iPhone 12 Pro Max ini tuh menurut gua kayaknya masih bisa menerima update 2-3 tahun lagi ya. Hal itu yang bisa membuat gua cukup ngerasa nyaman dan enggak worry ya. Wah, oke lah, gua masih aman nih 2-3 tahun lagi buat bikin konten ini, kayaknya masih worth it gitu.
Berikutnya, alasan terakhir kenapa gue pilih HP ini dan layak dibeli adalah terkait baterainya. HP ini tuh punya baterai berkapasitas 3687 mAh yang kalau menurut gue sih sebenarnya cukup awet-awet aja ya. Tapi mungkin memang ini karena HP ini tuh gue jadikan untuk bikin konten aja. Jadi aplikasi yang sering digunakan misalnya WhatsApp, Google Drive, kemudian aplikasi streaming, nonton Netflix, video, view, dan lain-lain kayak gitu, gue tetap masih pakai Android. Jadi mungkin menurut gue ya, gue ngerasanya ini ya masih awet-awet aja, walaupun gue lihat review yang lain kayaknya ada yang bilang katanya nggak awet. Tapi mungkin karena gue kebutuhannya ya cuma bikin konten aja, mobile data juga jarang banget aktif. Jadi overall gue ngerasa ini udah sangat cukup banget buat kebutuhan gue. Pakai HP ini, baterainya ini tuh bisa awet lebih dari 6 jaman, dan karena HP ini tuh sudah support MagSafe 15 watt, ini memudahkan gue kalau lagi kemana-mana ya. Jadi kalau misalnya gue lagi ngedit gitu, misalnya tiba-tiba lowbat, gue ngedit, gue tinggal pakai MagSafe aja, jadi gue bisa ngedit sambil ngecas di mana-mana dengan nyaman, gak ribet ada kabel-kabel gitu ya, gak ribet kayak ada powerbank gitu. Ya walaupun gue sebenarnya belum beli sih MagSafe-nya, tapi setidaknya udah punya fitur kayak gini, udah enak. Nah, selain 5 poin yang gue sebutin tadi, sebenarnya mungkin ada juga aspek yang bisa membuat kalian tertarik sama HP, yaitu desainnya. Walaupun buat gue ya nggak terlalu berpengaruh, tapi gue yakin ada beberapa orang, ada sebagian orang yang mementingkan desain dari sebuah smartphone. Nah, kalau misalnya kalian lihat dari desainnya, HP ini tuh punya DNA desain yang bener-bener menurut gue premium banget ya, kekinian, dan materialnya tuh ini udah keren banget, udah bagus banget, luxury banget, yang bikin HP ini tuh memang sangat terlihat mewah. Teman-teman bisa lihat sendiri deh desain HP ini tuh ya, masih kekinian banget. Buat sebagian orang pasti desain ini tuh penting, makanya balik lagi ke preferensi masing-masing. Yang jelas buat gue pribadi, kelima hal tadi aja menurut gue ini udah sangat cukup, mulai dari kamera, performa, layar, dukungan OS, dan baterai. Menurut gue itu udah sangat cukup menjadi alasan kenapa gue memilih HP ini buat dibeli di tahun 2023. Nah, seperti yang gue jelaskan dari awal, kalau misalnya kalian punya kebutuhannya kayak gue, menurut gue HP ini tuh sangat worth it banget dibeli di tahun 2023. Tapi kalau misalnya duit kalian banyak, jangan beli HP ini, beli yang paling baru aja, itu yang paling benar. Ini tuh adalah alasan orang-orang yang belum punya duit banyak buat beli iPhone yang baru. Tapi nggak apa-apa, ini udah sangat memenuhi kebutuhan gue. Balik lagi ya, beli apapun itu, beli barang apapun itu semampunya aja, jangan kredit, jangan nyicil, kalau bisa ya beli semampunya aja. Yang penting kita bisa maksimalin untuk ya berkarya, untuk mencari penghasilan lebih gitu ya, penghasilan lebih menggunakan device yang kita beli. Oke? Semoga bermanfaat video ini. Kalau misalnya kalian tertarik, langsung aja cek linknya di kolom deskripsi. Tertarik sama HP ini ya, langsung aja cek linknya di kolom deskripsi. Oke? Gua pamit dan bye.